Problem Basic Learning atau dikenal dengan PBL membantu siswa untuk mempelajari bagaimana cara mentransfer pengetahuan mereka dalam masalah dunia nyata. Problem Basic Learning dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis tiap siswa serta kemampuan mereka untuk beradaptasi belajar dengan situasi yang baru. PBL dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Bagaimana realisasinya? Selamat berjumpa kembali di pelajaran teori seperti biasa. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, apa sudah siap semuanya belajar? Iya. Seperti biasanya sebelum belajar kita baca doa dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin baca doa. Ridho silakan. Doa dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hari semua, alhamdulillah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baiklah, agar pembelajaran kita lebih semangat, hari ini kita akan melakukan semangat lebih dahulu. Tepuk semangat! Anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Ingat! Tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar masih bab 8 tetapi dengan tema yang berbeda, yaitu senang menolong orang lain. Kira-kira di sini siapa yang pernah menolong orang lain? Coba angkat tangan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kembali. Berikan Ibu contoh sikap menolong orang lain yang pernah kalian lakukan. Coba siapa yang berani angkat tangan? Ya, silakan. Membantu ibu membersihkan rumah. Dani, yang pernah membantu cuci piring? Ya. Cek dulu. Nah, pertanyaan berikutnya. Coba ada yang bisa menjawab apa kira-kira manfaat senang menolong orang lain bagi diri sendiri. Coba angkat tangan siapa yang bisa? Ya, coba anak Zahira. Mendapatkan pahala. Akila memperoleh kebudayaan. Baiklah anak-anak, silakan dibaca. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui proses pembelajaran berbasis PBL, kalian mampu menjelaskan makna sikap menolong orang lain dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui proses pembelajaran berbasis PBL, peserta didik mampu membuat paparan mengenai sikap menolong orang lain. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mencontohkan perilaku sikap menolong orang lain. Seperti itu, semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa menyerapnya dengan baik. Yuk kita sekarang buat kelompok seperti kelompok agama kita yang kemarin. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya disusun.
berbeda agama, Ya, gimana kita menolong orang yang kecelakaan di jalan sedangkan kita masih kecil? Ibu akan menjawab pertanyaan dari anak Daluki. Apakah boleh menolong dengan teman yang berbeda agama? Tentu kita boleh menolong teman yang berbeda agama. Dalam agama Islam kita diajarkan untuk saling menolong tanpa memandang perbedaan. Nah, karena Rasulullah SAW saja memberikan contoh dengan membantu tetangganya yang berbeda agama. Jadi menolong teman yang berbeda agama adalah tindakan yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Yang tidak boleh itu misalnya menolong dalam keagamaan, misalnya itu membantu menyiapkan hari perayaan Natal. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kalau membantu kemanusiaan boleh, misalnya ada bencana atau apa, itu boleh saja. Nah, kemudian pertanyaan dari Rido, bagaimana membantu orang yang kecelakaan di jalan sedangkan kita masih kecil katanya. Jadi untuk menolong orang yang kecelakaan di jalan itu, meskipun kalian masih kecil, dapat melakukan beberapa langkah. Jadi pertama kita memanggil orang dewasa. Nah, kemudian kalau bawa HP kita bisa menelpon nomor darurat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kemudian yang kedua, memberitahu orang lain di sekitar. Ini kalian ada tugas kelompok memecahkan masalah tentang materi anak soleh senang menolong orang lain. Di sini masalahnya tentang era digital ya. Jadi kalian pilih, sini soalnya ada 5, kalian pilih 3 yang mana menurut kalian mudah untuk dikerjakan. Terserah saja. Yang pertama, di era digital bagaimana tantangan kita dalam memahami kebutuhan sesama, terutama ketika kehidupan sehari-hari banyak dibagi di media sosial. Apa dampaknya terhadap kemampuan kita untuk menolong dengan efektif? Soal kedua dan soal terakhir, soal nomor 5, diskusikan solusi inovatif untuk menangani salah satu tantangan yang dihadapi dalam menolong orang lain di era digital. Bagaimana teknologi dapat efisien? Adakah yang ingin ditanyakan? Jadi maksudnya soal yang mana kalian kurang paham di sini? Ada yang ditanyakan? Soal nomor 3, beberapa orang enggan menolong di dunia maya. Nah, jadi di medsos itu terkadang ada yang sering minta sumbangan, mengatasnamakan masjid atau apa biasanya ya, anak yatim. Nah, itu maksudnya bagaimana kalian dapat mengetahui yang ini benar-benar minta bantuan dari yayasan yang resmi dan yang tidak resmi, yang penipuan, begitu maksudnya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di zaman sekarang, kita sering berkomunikasi dan berbagi cerita kehidupan sehari-hari lewat media sosial. Tapi ada tantangan juga. Terkadang karena banyaknya info di sana, kita jadi agak sulit memahami benar keadaan teman atau orang lain. Kita cuma melihat potongan kecil aja. Jadi kadang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebaiknya kita bisa belajar untuk tahu lebih banyak tentang teman-teman kita. Gak hanya dari media sosial, kita bisa langsung bertanya atau bicara secara langsung. Dengan begitu, kita bisa lebih baik dalam menolong teman dengan cara yang paling cepat dan efektif. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah menilai dengan informasi dari hasil kerja kelompok kalian, nilai tertinggi diperoleh
ketiga itu diperoleh oleh kelompok 4. Beri tepuk tangan kembali. Ya. Anak-anak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akan melanjutkan mengerjakan tes. Jadi tesnya itu kita dalam bentuk aplikasi kuis ya. Link untuk soal-soalnya sudah Ibu bagi di grup kelas kita. Silakan dibuka, keluarkan HP masing-masing. Dari hasil tes yang kalian sudah kerjakan, hampir 40% yang belum tuntas. Jadi untuk mencukupi nilai, nanti akan Ibu adakan remedi, tugas-tugasnya akan Ibu kirim ke tugas. Dari materi kita hari ini, setelah ini kita akan melanjutkan untuk tahap kesimpulan. Nah, adakah di antara kalian yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan? Ya, anak Zahira. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah yang pertama, menolong sesama adalah nilai mulia dalam Islam, dan itu mencakup semua orang tanpa memandang perbedaan. Kedua, Allah memerintahkan kita untuk saling mendukung dalam kebaikan dan takwa, membimbing anak untuk menjalankan perintahnya. Ketiga, penting untuk menjauhi tindakan dosa dan permusuhan, karena itu bertentangan dengan ajaran agama. Nah, Ibu tambahkan sedikit kesimpulan dari anak Zahira. Jadi menolong orang lain tidak hanya dilakukan berupa bantuan fisik saja. Terkadang kebaikan bisa datang dalam bentuk dukungan emosional, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian atau memberikan kata-kata semangat kepada teman yang sedang mengalami kesulitan, berbagi pengetahuan atau keterampilan. Juga dapat menjadi bentuk bantuan tanpa melibatkan tindakan fisik, seperti memberikan bimbingan akademis kepada teman sekelas yang mengalami kesulitan belajar. Nah, terkadang menolong juga berarti memberikan saran positif dan mendorong atau mendukung pencapaian tujuan seseorang. Demikian yang bisa dapat Ibu simpulkan. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Lanjut di pertemuan berikutnya kita akan membahas masih bab 8, namun dengan skema yang berbeda, yaitu ciri-ciri sifat munafik. Sekian dulu yang dapat Ibu bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.